Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini tidak ada yang hadir ke Jakarta atau Jawa Tengah atau Jawa Barat begitu? Tidak ada ya? Atau berangkat pagi ikut kampanye begitu ya? Mudah-mudahan sehat semuanya, Bapak sekalian. Saya melihat wajah-wajah surga ada di sini, insya Allah. Kalau persoalan nanti sampai di rumah kembali bukan wajah surga, kita tidak tahu ya. Yang penting kita sudah mengaktifkan hati dan pikiran kita untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat subuh ini dan kajian subuh ini. Bapak Ibu, saya membaca buku, judulnya itu adalah Manajemen Waktu Para Ulama. Ternyata di dalam bab-bab awal dari manajemen waktu para ulama ini dibahas tentang betapa nikmat Allah itu sangat besar. Makanya sampai-sampai disebut sebagai atau dibagi menjadi beberapa bagian dari nikmat Allah itu. Ada yang disebut sebagai pokok-pokok nikmat, ada yang disebut sebagai cabang-cabang nikmat. Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, Bu, kalau setiap bulan suami memberikan gaji, atau gajinya diberikan seluruhnya atau 50%, Pak? 80%. Wah, ini masih bagus, ini luar biasa ya. Nah. Bu, setiap bulan yang gaji diberikan itu termasuk pokok-pokok nikmat atau pokok-pokok rizki, ataukah cabang-cabang rizki saja? Masuk kategori mana, Bu? Pokok-pokok rizki. Nah, rata-rata ya, atau mungkin pertanyaan juga sama kepada bapak-bapak. Bapak-bapak, gaji setiap bulan itu kira-kira masuk kategori pokok-pokok nikmat atau pokok-pokok rizki, ataukah cabang-cabangnya saja? Cabang saja. Survei saya itu rata-rata menyebut bahwa gaji itu adalah bagian dari pokok rizki. Karena kalau panjenengan tanpa gaji setiap bulan iso urip apa enggak? Bisa ya? Beneran tak? Bu, panjenengan nek kalau gaji setiap bulan dan suami tidak memberikan gaji, itu seurip apa ora? Oh, kita ragu ini.
Inilah yang kemudian persepsi ini bahwasanya kalau tanpa ada gaji, rasa-rasanya tidak bisa hidup. Kalau kemudian menyebut hal itu, kita akan menilainya sebagai ini termasuk pokok rezeki. Nah sekarang, andai kata ada orang yang menawari kita antara uang 1 miliar dengan sehat, kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Nah benar, dua-duanya itu kondisi ideal, tapi ada saatnya kondisi tidak ideal, di mana ini hanya salah satu. Kalau kondisinya tidak ideal dan hanya salah satu antara uang 1 miliar dengan sehat, pilih mana? Gak milih, udah tambah entek jenengan. Insya Allah. Nah inilah yang kemudian penting sekali untuk kita pahami, bahwasanya ternyata gaji kita ini hanya bagian dari cabang-cabang rezeki saja, cabang nikmat saja. Rumah kita yang kita miliki ini hanya cabang-cabang saja. Pekerjaan yang kita peroleh ini hanya cabang-cabang saja. Lalu apa pokoknya? Sebetulnya di dalam buku ini disebutkan yang menjadi pokok rezeki itu salah satunya adalah sehat. Jadi andai kata kita flat hanya memiliki sehat saja, tidak punya rumah, tidak punya gaji, itu adalah rezeki yang sudah cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding punya uang 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun lebih, kemudian kondisinya tidak sehat. Kita punya uang, yang uang ini bisa kita gunakan untuk membeli apapun, makanan yang paling mahal dan paling enak, tapi setelah datang kepada kita, ternyata makanan itu jadinya tidak enak. Bukan karena makanannya yang tidak enak, tapi kondisi fisik kita yang tidak sehat, sehingga rasa-rasanya tidak enak makan itu. Tidak bisa kita nikmati. Sehat saja itu adalah bagian dari nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kita mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dengan apa yang Allah berikan. Banyak kita ingkari. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menjelaskan ayat ini, itu bahwasanya nanti di akhirat manusia itu akan diberikan 3 catatan, Bapak sekalian. Disodorkan catatan, dan catatan ini kemudian mengejutkan kita. Loh, ada catatan sedetail ini. Ada catatan sedetail ini. Kita bahkan tanpa sadar kita telah melakukan kebaikan. Loh, ini saya pikir remeh-temeh, kecil, tapi ternyata fungsinya besar di akhirat itu. Makanya jangan meremehkan perbuatan kecil, kebaikan walaupun itu kecil. Sandal mencetat, mencetat itu bahasa Inggrisnya apa? Ya, agak jauh dari posisi pasangannya, lalu kita baru masuk masjid. Ya Allah, ini sandalnya siapa? Kita ambil itu walaupun bukan milik kita, kita cari pasangannya, di depan kok tidak ada keliling gitu. Kemudian kita tempat, oh ini pasangannya, kita tempatkan. Jika kita niatkan karena Allah, keikhlasan kita, itu tanpa sadar kita jadi amal ibadah. Bukan malah kemudian ditendangi, mari Jumatan, karena geruduk-geruduk, mari ditendangi sandalnya. Bukan, tapi kebaikan itu jika kemudian salah satunya kita bisa membantu menata sandal milik teman kita, walaupun bukan milik kita sendiri, milik teman kita, itu adalah kebaikan. Nah, dari catatan yang mengagetkan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu nanti yang pertama adalah catatan amal baik. Amal baik, kita datang ke sini itu kebaikan. Kita berjumpa dengan istri, pulang dari kerja, kita kemudian istri kok tiba-tiba menyambut kita dengan senyumnya, alhamdulillah suamiku, itu gembira sekali. Itu juga tercatat di situ. Ini amal kebaikan. Amal kebaikan.
Yang kedua adalah catatan dosa kita. Kalau detik ini Bapak sekalian, itu kemudian kita renungkan, kita muhasabah diri antara perbuatan baik kita dengan keburukan kita atau dosa kita, lebih banyak mana? Kira-kira? Ini wape kabeh gak ono sing iso jawab. Karena bisa jadi baiknya lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Bapak sekalian, maka yang ketiga adalah catatan dari catatan amal baik, catatan dosa. Yang ketiga adalah catatan nikmat dari Allah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Walaupun status hadis ini kemudian juga dipertanyakan, tetapi untuk memotivasi kita bolehlah, supaya kita ini semakin memperbanyak amal kita. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan kadang-kadang ada tafsir atau penjelasan, termasuk memasukkan hadis yang yang lemah gitu ya. Tetapi untuk motivasi kita juga penting. Dari tiga ini, maka nanti ibarat ini ada satu botol kebaikan, satu botol dosa kita, satu botol nikmat mulai dari kita lahir atau sebelum lahir sampai nanti kita wafat. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah itu kepada nikmat ini, wahai nikmat, ambillah hargamu dari kebaikannya. Jadi Bapak sekalian, ambillah hargamu dari kebaikan orang ini. Diambil sasrut, habis. Kebaikan yang kita lakukan ini habis. Susuk nikmatnya Allah ini. Maka akan tampak dosa semakin banyak dan menggunung itu. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, karena amalmu aku akan melipat gandakan dari kebaikanmu itu, dan masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Jadi bukan karena amal kita. Rasa-rasanya kita tidak cukup amal kebaikan kita ini. Kesalahan kita ini lebih banyak. Kalau ingin tahu kesalahan kita coba contek bagaimana kemudian Nabi Daud alaihissalam itu meminta saran dari Allah, meminta nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nasihatnya? Ya Allah, bagaimana cara saya ini bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan begitu banyaknya, bahkan rasa syukur sendiri itu adalah nikmat dari Engkau. Jadi bisa bersyukur itu adalah nikmat dari Allah. Bisa bersyukur nikmat dari Allah. Ya Allah, bagaimana cara kami harus bersyukur kepada Engkau, sementara saya bisa bersyukur saja, itu adalah bagian dari nikmat Engkau. Maka apa jawab Allah itu di dalam tafsir ini juga? Engkau menyadari bahwa engkau tidak bisa menghitung nikmat Allah, itu adalah cara bersyukur kepada. Jadi kita merasa bahwa tidak bisa menghitung jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, itu sebetulnya adalah bagian dari kita, cara kita bersyukur. Nah, kalau flat standar kita adalah sehat saja, itu sudah cukup. Kalau kemudian Allah memberikan bonus istri yang solihah, istri yang cantik, kemudian suami yang baik hati, anak yang solih-solihah, punya teman yang baik, pekerjaan yang baik, bisa ngaji semacam ini, punya tetangga saudara yang baik, dan lain sebagainya. Bukankah itu rezeki yang tidak bisa kita menghitungnya? Oleh sebab itu, jangan sampai kemudian kita termasuk innal insana ladzalumun kafar. Kita termasuk yang dolim terhadap nikmat Allah ini, jangan sampai. Maka apa tandanya? Tandanya bahwa kita bersyukur tidak mudah mengeluh. Tidak mudah mengeluh. Nah, Bapak sekalian, orang yang banyak atau kufur terhadap nikmat Allah, itu ancamannya besar. Bahkan sebaliknya, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka itu sesungguhnya kita sedang bersyukur untuk diri kita sendiri. Pada surat misalnya Luqman ayat 12, ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ya kan? Maka barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak sekalian, panjenengan punya istri, lalu gajinya 80% mau diserahno, ya Pak, 80% mau diserahno, tapi istrinya
masih ngomel. Kok cuman sakmene? Lalu kemudian 100% gaji itu diberikan, itu pun masih kurang, Pak. Kok cuman sakmene, belum ngene, dan lain sebagainya. Pak, kalau panjenengan duwe bojo kaya ngono iku piye rasane? Wis diwene wis diserahno kabeh, tapi sik merasa kurang. Makan delok sing liyane. Kira-kira piye panjenengan, Pak? Nah, dijolno. Ojo, Pak, mosok dijolno pemainnya, ojo. Jangan, itu tugasnya kita semuanya, tugasnya. Atau sebaliknya, ibu-ibu sudah diberikan, dimasakkan, di apapun, kemudian suami protes. Nah, kalau ini kemudian kita lakukan, tiba-tiba Pak, istri kita kok bilang begini, masih kurang, Pak. Mosok begini. Akhirnya terjadi sesuatu, maka itu bagian dari cara tidak berterima kasih kepada suami. Bahkan segala sesuatu sudah diberikan. Kira-kira Pak, besok kemudian selain mau ganti apa, Pak? Ganti pemain mau, Pak, ya? Loh, kalau ini kita jadikan analog, Bapak sekalian. Allah itu sudah memberikan banyak hal kepada kita. Lalu kemudian kita merasa kurang terus-menerus itu. Merasa kurang terus-menerus, tidak berterima kasih kepada Allah. Jangan-jangan Allah akan menghentikan. Sebetulnya tidak sekedar menghentikan, tapi hati kita ini dijadikan sempit. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu hatinya semakin sempit. Kalau semakin sempit pasti tidak akan bahagia. Maka ketika hati ini akan lapang, itu gara-gara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau begitu kita tidak perlu dong, Ustaz. Sudah kita merasa cukup, kemudian tidak perlu bekerja keras. Bukan. Orang mukmin itu bekerjanya ini adalah ia niatkan untuk ibadah. Kalau niatnya untuk ibadah, pasti dia akan sungguh-sungguh ketika ini akan bernilai pahala. Eman dong. Kalau kita masih punya tenaga pikiran yang sangat bagus, lalu bekerja kita ini tidak maksimal. Padahal itu ada nilai ibadah di situ. Diberikan amanah sebagai pemimpin, maka kita maksimalkan di situ dengan bekerja keras. Karena bekerja keras itu adalah bagian dari nilai ibadah kita. Maka nilai ibadah semuanya. Mencari nafkah itu juga ibadah. Kemudian olahraga itu juga ibadah. Jika kita kemudian meniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kita menghitung nikmat Allah, tentu saja kita tidak mampu. Oleh sebab itu, mari kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Bahkan hanya kondisi kita sehat saja, sudah terima kasih ya Allah. Kalaupun Allah memberikan bonus yang lain, itu adalah bagian dari cabang-cabang nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak sekalian, atas perhatiannya terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.